Halo semuanya, pernah nggak sih kalian baca sebuah penelitian terus mikir, kok cara pandangnya gini banget ya? Nah, hari ini kita akan bedah sesuatu yang jadi dasarnya ilmu komunikasi. Sebuah konsep yang bakal bikin kita ngelihat riset dengan cara yang benar-benar baru. Kita bakal ngomongin soal paradigma atau gampangnya kacamata yang dipakai para peneliti buat melihat dunia. Jadi pertanyaan awalnya kan simple. Gimana sih cara kita meneliti dunia komunikasi yang super kompleks ini? Mulai dari gimana iklan bisa bikin kita beli barang, sampai gimana caranya budaya K-pop bisa mendunia. Dari mana kita mulainya? Cara mandangnya gimana? Ternyata jawabannya itu nggak cuma satu. Disinilah konsep paradigma jadi penting banget. Coba deh, bayangin paradigma itu kayak kacamata. Tiap kacamata punya lensa yang beda-beda kan? Ada kacamata yang lensanya bikin semua kelihatan jelas, terukur dan detail. Ada juga yang lensanya justru bikin kita fokus ke warna-warni dan makna di baliknya. Nah, dalam riset, kacamata inilah yang nentuin segalanya. Oke, kita mulai dari kacamata yang pertama nih. Yang paling tua dan paling klasik lah. Namanya paradigma positivisme. Pendekatan ini tuh ibaratnya mau bawa aturan main ilmu alam yang pasti ke dalam dunia sosial yang kadang kelihatan berantakan. Dipelopori sama pemikir kayak Henry Saint-Simon dan Auguste Comte, intinya tuh simple. Mereka percaya kalau masyarakat itu, ya sama kayak alam semesta, punya hukum-hukum universal yang ngatur semuanya. Tugas peneliti? Ya, cari dan temukan hukum itu, mirip kayak fisikawan nemuin hukum gravitasi. Kuncinya apa? Peneliti harus jadi pengamat yang 100% netral dan objektif. Gak boleh ada perasaan pribadi atau nilai-nilai yang ikut campur. Nah, ini nih cara pandang kaum positivis, benar-benar hitam putih. Bagi mereka, di dunia ini cuma ada dua jenis hal. Di satu sisi ada hal-hal yang nyata, pasti, dan tepat. Nah, ini baru bisa diteliti secara ilmiah. Di sisi lain, ada yang hayal, meragukan, dan kabur. Ini dianggap nggak ilmiah. Mereka itu ngejar kebenaran yang mutlak, bukan kebenaran yang bisa beda-beda tergantung siapa yang lihat. Biar lebih dalam, kita coba bedah pakai 3 pertanyaan filosofis. Pertama, ontologi. Ini nanya, realitas itu sebenarnya apa sih? Jawaban positivis, realitas itu cuma ada satu, tunggal, nyata, dan ada di luar sana. Tinggal kita temukan. Kedua, epistemologi. Pertanyaannya, gimana cara kita tahu soal realitas itu? Jawabannya, lewat pengamatan yang objektif, di mana peneliti dan yang diteliti harus benar-benar terpisah. Dan ketiga, metodologi, alias gimana caranya? Ya, lewat eksperimen yang terkontrol buat buktiin hipotesis. Semuanya harus terstruktur banget. Tapi, ya namanya juga ide manusia, nggak ada yang sempurna. Lama-kelamaan, beberapa peneliti mulai ngerasa ada yang retak dari kacamata positivisme ini. Mereka mulai ragu. Emangnya objektivitas total itu beneran mungkin? Nah, dari keraguan inilah lahir yang namanya post-positivisme. Dan ini dia pertanyaan kuncinya, yang benar-benar mengguncang fondasi positivisme. Emangnya bisa seorang manusia dengan segala latar belakang, keyakinan, dan pengalamannya meneliti manusia lain dengan 100% objektif? Seolah-olah mereka lagi ngamatin batu atau planet gitu. Susah kan? Disinilah letak pergeseran utamanya. Kalau positivisme, percaya realitas itu bisa kita lihat apa adanya, post-positivisme justru mengakui kalau peran si peneliti, subjeknya, itu ikut mempengaruhi apa yang dia lihat. Jadi poin pentingnya gini, kaum post-positivis itu masih percaya kok ada realitas objektif di luar sana. Tapi mereka sadar kalau pemahaman kita tentang realitas itu nggak akan pernah bisa sempurna. Kacamata kita pasti ada goresan atau distorsinya sedikit. Coba kita lihat gimana asumsi dasarnya jadi berubah. Secara ontologi, mereka menganut critical realism. Artinya, ya, realitas itu nyata, tapi kita nggak akan pernah bisa melihatnya secara utuh dan sempurna. Secara epistemologi, objektivitas itu tetap jadi tujuan, tapi mereka mengakui ada banyak banget faktor yang bisa memengaruhi hasil. Dan yang paling penting, ada konsep baru aksiologi, atau peran nilai. Di sini mereka akhirnya mengakui kalau peneliti nggak bisa 100% bebas nilai, dan interaksi dengan subjek penelitian itu justru bisa jadi penting. Nah, sekarang kita siap-siap buat sebuah plot twist besar. Gimana kalau tujuan riset itu bukan buat mengukur dunia, tapi justru untuk memahaminya dari dalam? Selamat datang di paradigma interpretif. Ini benar-benar ganti kacamata total. Kritik pedas inilah yang melahirkan paradigma baru ini. Para pendukungnya ngerasa pendekatan positivis itu terlalu dingin, kaku, kayak mesin. Mereka bilang, manusia itu bukan robot.
Interaksi kita itu penuh dengan kerumitan, nuansa, dan kompleksitas yang nggak bakal bisa diketangkep cuma pakai angka dan statistik doang. Dan disinilah fokusnya bergeser 180 derajat. Tujuannya bukan lagi mengukur realitas dari luar, tapi masuk ke dalam dunia subjek penelitian untuk coba memahami makna yang mereka kasih ke pengalaman hidup mereka. Pertanyaannya bukan lagi apa, tapi kenapa dari sudut pandang mereka sendiri. Paradigma ini berdiri di atas 3 pilar utama yang jadi fondasinya. Kita akan bahas satu persatu. Pertama ada fenomenologi yang fokusnya ke pengalaman tiap individu. Kedua, hermeneutika yang pakai bahasa sebagai kunci buat ngebuka pemahaman. Dan yang ketiga, interaksi simbolik yang ngelihat gimana makna itu diciptakan bareng-bareng. Jadi fenomenologi itu bilang gini, udah lupain deh nyari kebenaran objektif di luar sana. Kebenaran yang sesungguhnya itu justru ada di dalam kesadaran kita masing-masing. Gimana cara kita mengalami dan memaknai dunia. Pengalaman subjektif kamu, yaitulah data yang paling berharga. Selanjutnya, hermeneutika. Pilar ini bilang, yang bikin manusia itu unik ya bahasa. Semua pikiran kita, perasaan kita, keinginan kita semuanya kan diungkapkan lewat simbol dan obrolan. Jadi, kalau mau benar-benar ngertiin seseorang atau sebuah budaya, ya kita harus bisa menafsirkan bahasa mereka. Dan yang terakhir, ini keren banget, interaksi simbolik. Idenya itu kuat banget, makna itu nggak statis, nggak kaku. Makna dari sebuah senyuman, acungan jempol, atau bahkan kata-kata kasar, itu nggak tetap, tapi terus-menerus kita bangun dan negosiasikan waktu kita berinteraksi sama orang lain. Realitas sosial itu diciptakan lewat komunikasi. Oke, setelah kita lihat 3 kacamata yang beda banget ini, mungkin kalian bertanya, terus kenapa semua ini penting? Nah, jawabannya itu justru sangat praktis. Ini semua tentang memilih alat yang tepat untuk pekerjaan yang tepat. Biar kebayang, kita pakai contoh nyata ya. Peneliti positivis itu bakal ngukur efektivitas iklan pakai data survei dan angka penjualan. Jelas, terukur. Peneliti post-positivis mungkin akan nganalisis kenapa hoax bisa menyebar luas. Dan dia sadar kalau penyebabnya itu banyak dan rumit banget. Nah, kalau peneliti interpretif, dia bakal benar-benar terjun langsung ke komunitas fans K-pop buat memahami dari dalam. Apa sih makna semua ritual dan simbol-simbol itu bagi mereka? Beda kacamata, beda pertanyaan. Dan tentu saja, jawabannya juga bakal beda banget. Jadi, ini dia poin utamanya. Memilih paradigma itu bukan sekedar pilihan teknis di awal penelitian. Kacamata yang Anda pakai itu bakal menentukan segalanya. Pertanyaan apa yang bisa Anda ajukan, dan pada akhirnya jenis jawaban apa yang akan Anda temukan. Anda nggak bisa memahami ritual K-pop cuma dengan survei, sama seperti Anda nggak bisa mengukur efektivitas iklan cuma dengan wawancara mendalam. Jadi, untuk penutup, lain kali Anda membaca sebuah artikel penelitian, berita, atau analisis apapun, coba deh berhenti sejenak. Tanyakan pada diri sendiri, kira-kira penulis ini lagi pakai kacamata yang mana ya? Apakah mereka sedang mencoba mengukur sebuah fakta objektif atau justru mencoba memahami sebuah makna yang tersembunyi? Dengan begitu, Anda nggak cuma jadi konsumen informasi, tapi juga seorang pemikir yang jauh lebih kritis. Coba deh